Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Venda Islamia Listiani, NPM 222030150 dari kelas PBSIA. Di sini, aku akan mewawancarai salah satu teman aku yang merupakan mahasiswa berprestasi di Universitas Tidar. Sebelum aku tanya-tanya mengenai prestasi yang dia miliki, lebih baik kita perkenalkan dulu. Silakan. Halo, nama saya Putri Arifah Safifan. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi dan sekarang masih semester 5. Saya dari angkatan 2022. Ya, aku dengar kamu udah pernah ikut Olimpiade Nasional MIPA di Universitas Tidar. Iya, betul. Boleh ceritain nggak kapan kamu mengikuti dan berapa peringkat kamu dalam Olimpiade tersebut? Jadi saya ngikutin Olimpiade Biologi ya, itu tuh 2 kali. Yang pertama di semester 2 dan yang kedua itu di semester 4 kemarin. Untuk bidang Olimpiade yang kamu ikuti itu sama atau enggak? Kebetulan sama ya, dari yang pertama dan kedua. Terus gimana sih seleksi atau tahapan-tahapan yang kamu ikuti untuk mengikuti Olimpiade ini? Kalau dari univ ini itu tuh seleksinya untuk tahap pertama nanti akan diseleksi di tingkat fakultas, terus nanti yang kedua nanti baru diseleksi tingkat universitas. Jadi untuk yang pertama aku ikut di semester 2 itu ikut dari tahap yang pertama, jadi diseleksi tingkat fakultas terlebih dahulu, kemudian baru ke tingkat universitas. Nah, untuk yang kedua karena sebelumnya aku udah ikut di tingkat universitas, aku langsung ikut seleksi di tingkat universitas gitu. Oke. Terus apa sih yang membuat kamu termotivasi untuk ikut Olimpiade ini sampai 2 kali? Sebenarnya Olimpiade itu menarik aja sih Mbak. Sebenarnya aku juga ikut Olimpiade dari SD gitu kan. Nah terus dari Olimpiade itu aku ngerasa kayak aku bisa nantang diri sendiri untuk seberapa jauh sih aku tahu soal biologi. Kan kita nanti ketemu sama orang-orang yang juga paham gitu kan. Nah aku juga bisa melihat kayak sejauh mana sih aku bisa kayak ya bersaing sama mereka gitu. Boleh bagi nggak kiat-kiat kamu sebelum mengikuti Olimpiade ini? Sebenarnya sama kayak kalau kita ikut lomba-lomba yang tentang pemahaman gitu. Jadi ya kita harus nyiapin belajarnya tentunya. Terus karena ini tentang soal-soal, jadi kita kudu ekstra untuk yang namanya belajar soal-soal gitu. Pakai model pembelajaran yang drill gitu Mbak. Yang ngerjain soal gitu. Terus juga jangan lupa untuk pemahaman utama. Kalau di Olimpiade itu pemahaman utama yang basic itu harus benar. Jadi biar kita itu bisa nalarnya jalan ketika berhadapan sama soal yang dibuat berbelit-belit gitu. Nah, selain ikut Olimpiade ini, ada kesibukan lain nggak yang di dalam atau di luar kampus gitu? Untuk yang semester kemarin kalau nggak salah saya ikut organisasi ya. Nah kebetulan untuk tahun ini udah selesai gitu masa periodenya dan saya belum ingin untuk melanjutkannya, masih ingin nyoba yang lain soalnya kan targetnya waktu itu cuma 1 tahun aja gitu. Nah, gimana sih cara membagi waktu kamu atau untuk kesibukan yang di kuliah, terus ikut organisasi sama Olimpiade itu, gimana sih cara bagi waktunya? Nah itu sebenarnya yang paling susah itu aku membagi waktunya Mbak. Kan kalau belajar kita juga full di kampus reguler gitu, terus harus tambahin ekstra belajar lagi. Nah itu di diri saya sendiri juga masih belum konsisten di sana, tapi saya menyiasatinya itu dengan pakai jadwal. Jadi kita harus bikin jadwal. Misalkan di waktu berapa sampai jam berapa, misalkan kita habis kuliah nanti sisain waktu sekitar 2 sampai 3 jam buat ngerjain tugas yang diberikan, maksudnya tugas kuliah gitu. Nah, setelah itu baru kita sisihin waktu sekitar 2 sampai 3 jam lagi buat ngejar materi Olimpiade gitu. Terus setelah ikut Olimpiade ini, kamu mau ikut kejuaraan lain nggak selain? Iya, kebetulan juga ikut, tapi sepertinya masih belum sepadu yang itu gitu Mbak. Jadi masih diusahain untuk mencoba lomba-lomba yang baru. Oke, terima kasih. Boleh nggak bagi kata-kata motivasi gitu atau apa tips untuk teman-teman yang pengen jadi mahasiswa berprestasi gitu?
bukan tips buat Olimpiade sih, tapi ada kata-kata dari saya. Jadi memulai sesuatu itu memang berat, jadi apa namanya, dicoba saja. Kita nggak tahu kedepannya sebelum kita mencoba. Oke, terima kasih atas waktunya ya Kak. Sekian wawancara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.